Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Preslivian Rafaela, Prodi Keperawatan semester 5 dengan mata kuliah Keperawatan Psikiatri, dosen pembimbing Nurse Vanessa Ban SKM MK. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang KDRT. Untuk itu, sebelum masuk ke pembahasan, buat teman-teman yang belum tahu, saat ini saya berkuliah di Stikes Maluku Usada, Kampus B di Kebun Cengkeh. Jadi, Stikes Maluku Usada memiliki 6 prodi, di antaranya S1 ilmu keperawatan, dan juga di Stikes Maluku Usada sudah memiliki profesi nurse. Jadi, buat teman-teman yang sudah wisuda S1 ilmu keperawatan, bisa langsung mendaftar di Stikes Maluku Usada untuk mengambil profesi nurse. Ya, kita langsung ke pembahasannya, yaitu kekerasan dalam rumah tangga atau sering disingkat sebagai KDRT adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang PKDRT. KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan ataupun penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan atau sering disebut sebagai istri, dan pelakunya adalah seorang suami. Walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami dan anak, bahkan membantu rumah tangga. Ya, selanjutnya di sini ada beberapa bentuk-bentuk kekerasan. Yang pertama itu ada kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual maupun kekerasan ekonomi. Ya, jadi kekerasan fisik ini juga terbagi atas dua, yaitu kekerasan fisik berat maupun kekerasan fisik ringan. Jadi kekerasan fisik berat ini berupa penganiayaan seperti memukul, menyudut, melakukan percobaan pembunuhan atau pembunuhan dan semua perbuatan lainnya. Sedangkan kekerasan fisik ringan ini berupa menampar, menjambak, mendorong, dan perbuatan lainnya. Ya, di sini selanjutnya itu ada kekerasan psikis, di mana kekerasan psikis berupa tindakan penganiayaan, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan, dan penghinaan dalam bentuk pelanggaran, pemaksaan, dan isolasi sosial. Tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina, penguntitan, kekerasan, dan atau bentuk ancaman kekerasan fisik, seksual, dan ekonomis. Selanjutnya ada kekerasan secara seksual. Kekerasan secara seksual ini juga terbagi menjadi dua, kekerasan seksual berat maupun kekerasan seksual ringan. Ya, jadi kekerasan seksual berat itu berupa seperti pelecehan seksual secara kontak fisik, itu bisa seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul, serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak atau jijik, terteror, terhina, dan merasakan dikendalikan. Juga pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki. Kemudian pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, seperti merendahkan atau menyakitkan. Kemudian pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran atau tujuan tertentu. Ya, selanjutnya itu ada kekerasan seksual secara ringan, berupa pelecehan seksual secara verbal seperti komentar verbal, garawan porno, siulan, ejekan, dan julukan, atau secara non-verbal seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh, atau perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan. Iya, jadi di sini yang terakhir itu ada kekerasan ekonomi. Kekerasan ekonomi sendiri juga terbagi menjadi dua, kekerasan ekonomi berat maupun kekerasan ekonomi ringan. Kekerasan ekonomi berat yakni tindakan eksploitasi, manipulasi, dan pengendalian lewat sarana ekonomi, yaitu berupa memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif, termasuk pelacuran, melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya. Kemudian juga mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban. Sedangkan untuk kekerasan ekonomi ringan berupa melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Ya, selanjutnya di sini ada beberapa penyebab sehingga terjadinya KDRT. Yang pertama yaitu laki-laki dan perempuan tidak dalam posisi yang setara. Juga masyarakat menganggap laki-laki dengan menanamkan anggapan bahwa laki-laki
harus kuat, berani, serta tanpa ampun. Kemudian yang ketiga itu ada KDRT dianggap bukan sebagai permasalahan sosial, tetapi persoalan pribadi terhadap relasi suami istri. Yang keempat yaitu pemahaman keliru terhadap ajaran agama, sehingga timbul anggapan bahwa laki-laki boleh penguasaan atau menguasai perempuan. Selanjutnya yaitu tidak adanya pengetahuan dari kedua belah pihak bagaimana cara mengimbangi dan mengatasi sifat-sifat yang tidak cocok di antara keduanya. Kemudian yang terakhir yaitu tidak adanya rasa cinta pada diri seorang suami kepada istrinya, karena mungkin perkawinan mereka terjadi dengan adanya perjodohan di antara mereka tanpa didasari dengan rasa cinta terlebih dahulu, sehingga mengakibatkan keduanya tidak merasa cocok dan mengakibatkan KDRT. Ya, untuk pembahasan terakhir di sini akan membahas mengenai akibat terjadinya KDRT, di antaranya yaitu bisa mengalami cedera berat, tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari, bisa juga mengakibatkan pingsan, dan bisa mengakibatkan luka berat pada tubuh korban atau luka yang sulit disembuhkan atau yang menimbulkan bahaya kematian. Juga bisa menghilangkan salah satu panca indera dan mendapat cacat, juga menderita sakit lumpuh. Juga bisa mengalami gangguan tidur atau gangguan makan, atau ketergantungan obat atau disfungsi seksual yang salah satu atau kesemuanya berat dan atau menahun. Juga gangguan stres pasca trauma, gangguan fungsi tubuh seperti tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa indikasi medis. Juga bisa mengakibatkan depresi berat atau gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti skizofrenia dan atau bentuk psikotik lainnya. Juga bisa mengakibatkan terjadinya bunuh diri dan merasakan ketakutan dan perasaan terteror. Ya, mungkin itu saja pembahasan yang dapat saya berikan. Jadi kesimpulannya, agar tidak terjadinya KDRT, pentingnya menjaga komunikasi yang baik antara suami dan istri. Agar terciptanya sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis, juga menerapkan rasa saling percaya, pengertian, saling menghargai, dan sebagainya. Karena kedua belah pihak harus sama-sama menjaga agar tidak terjadi konflik yang bisa menimbulkan kekerasan. Juga membaca buku-buku yang bercerita tentang bagaimana cara menerapkan sebuah keluarga yang baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.